Dahulu kala, tepatnya pada periode 2007 hingga 2019, klub Serie A Italia memiliki pemain yang nyaris menjadi dewa bagi para penggemar Napoli. Pemain tersebut bernama Marek Hamšík, gelandang asal Slovakia. Nyaris menjadi dewa, bukan dewa sepenuhnya seperti julukan yang diberikan supporter Napoli kepada mendiang Diego Maradona. Karena Hamšík hanya nyaris bisa memberikan gelar juara Serie A untuk Napoli. Seandainya ex-kapten Napoli itu bisa memberi gelar juara Serie A, maka Hamšík akan menjadi dewa sepenuhnya. Kata nyaris sebenarnya sudah mendekati, karena Hamšík sudah menggeser Maradona dalam hal mencetak gol. Ketika meninggalkan Napoli pada Februari 2019, Hamšík sudah mencetak 121 gol dalam semua ajang untuk Napoli, sedangkan Maradona hanya mencetak 115 gol selama pemain asal Argentina itu berseragam Napoli. Insigne, Jorginho, Hamšík di prima, Mertens controlla dentro da Hamšík! Marek Hamšík per il pareggio sulla sinistra arriva Cavani, Pandev, Hamšík tu per tu Cortonari, Hamšík e il 2-0 del Napoli, 2-0 del Napoli al 38esimo del secondo tempo, contropiede. Ya, bila Roma punya Francesco Totti atau Inter punya Javier Zanetti, maka Napoli punya Marek Hamšík, kapten karismatik yang dihormati seantero kota Naples, serta telah memperkuat klub lebih lama dari siapapun. Hamšík yang juga kapten timnas Slovakia, lahir pada 27 Juli 1987 di Banská Bystrica, kota di Slovakia yang dikelilingi perbukitan. Hamšík kecil menimba ilmu sepak bolanya bersama Jupi Podlavic, klub kecil di daerah tersebut. Barulah pada 2002 ketika usianya sudah 14 tahun, ia pindah ke Slovan Bratislava, klub terbesar Slovakia. Menurut Hamšík, kepindahannya ke Slovan harus dibarengi pengorbanan orang tuanya, yang harus menjual satu-satunya mobil demi membiayai pendidikannya di akademi. Pengorbanan orang tuanya itu tak berakhir sia-sia, sebab takdir tampaknya cepat menjemput Hamšík. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia dipinang oleh Brescia, klub dari Italia Utara. Saat itu, meski baru mencatat 6 penampilan senior bersama Slovan dan baru menginjak 17 tahun, Brescia rela harus mengeluarkan 500.000 euro. Hijrah ke negara baru di usia belia bisa membuat karir sepak bola seseorang mandek. Nyatanya, Hamšík kerasan di Brescia. Para teman sebaya silih bergantian mengajaknya ke rumah untuk makan bersama. Italia pun tak terasa asing lagi baginya. Bergabung ke Brescia pada musim 2004-2005, ia melakukan debutnya pada tanggal 20 Maret 2005 dalam kekalahan tandang 3-1 melawan Chievo. Meski begitu, permainan Hamšík mulai menanjak bersama klub tersebut. Sayang, di akhir musim, Brescia hanya mampu finish di urutan ke-19 klasmen akhir Serie A Italia, dan karena itu Brescia terdegradasi ke Serie B. Satu musim pertama di Serie B, Hamšík mulai menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal itu ia buktikan dengan mencatatkan 24 pertandingan, meski saat itu pula dia tak mencetak 1 gol pun di liga. Namun ia menjadi pilar utama di skuad Brescia. Dengan kontribusinya di lini tengah, Brescia pun dibawanya menjadi kompetitor bagi Napoli yang saat itu baru naik kasta ke Serie B dari Serie C, yang saat itu sedang dalam masa terburuk akibat masalah keuangan. Kan tetapi, di musim 2005-2006 itu, ia tak benar-benar tanpa gol. Hamšík kemudian berhasil mencetak 1 gol, namun gol itu terjadi ketika bermain di Coppa Italia. Hebatnya lagi, gol yang ia cetak itu ke gawang AC Milan, yang menjadi lawan mereka di 16 besar Coppa Italia. Insigne's cross, header by Hamšík, and it's in the back. Semusim kemudian, tepatnya musim 2006-2007, di mana Hamšík mulai menunjukkan tajinya di Serie B dengan mencetak 10 gol dalam 40 pertandingan di musim itu. Kemampuan Hamšík di lini tengah Rondinelle pada musim itu pun membuat publik Italia teringat
pada satu sosok gelandang hebat Juventus, yakni Pavel Nedved. Marek memiliki kemampuan teknis yang bagus, dirinya juga dewasa di usia muda. Mungkin itu sudah mental dari Eropa Timur. Dia juga sedikit mengingatkan saya kepada Pavel Nedved, kata pelatih Brescia, Mario Soma. Sayang di akhir musim 2006-2007, Brescia gagal promosi ke Serie A, sedangkan Napoli berhasil kembali naik kasta. Napoli yang sudah mengetahui kualitas seorang Hamsik pun serta-merta mengajaknya naik level. Saat itu, Napoli bahkan harus merogoh kocek sebanyak 5,5 juta euro untuk mengamankan jasanya. Hamsik datang ke Napoli ketika klub tersebut sedang berantakan. Mereka baru saja kembali ke Serie A setelah tahun-tahun mengalami musim kegelapan. Dari tahun 2000 hingga 2006, mereka terdegradasi ke Serie B bahkan ke Serie C. Klub yang pernah berkuasa di Italia saat era Diego Armando Maradona. Orang yang membawa klub dari kota Naples itu juara Serie A musim 1986-87 dan 1989-90. Namun kehilangan arah setelah perginya sang legenda yang membuat mereka puasa gelar selama lebih dari 2 dekade. Hamsik mendarat di kota Naples pada 28 Juni 2007 dan diperkenalkan ke publik bersamaan dengan Ezequiel Lavezzi. Pada saat bersamaan, supporter Napoli melakukan demonstrasi di depan kantor klub karena menganggap pembelian Presiden Aurelio De Laurentiis kurang mencerminkan ambisi Napoli. Cukup dengan ilusi menjadi miliarder, tulis Ultras Napoli pada spanduk mereka. Semua memang membutuhkan waktu. Namun pada akhirnya Laurentiis bisa membuktikan bahwa uang yang ia keluarkan tidak sia-sia. Hamsik adalah legenda Napoli dan sudah disiapkan untuk menjadi seperti itu sejak pertama kali didaratkan dari Brescia. Dana 5,5 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun tidaklah murah. Sebagai perbandingan, pada bursa transfer yang sama, Martin Petrov didatangkan Manchester City dengan dana 4,7 juta pounds. Sementara Atletico Madrid mendapatkan Luis Garcia dari Liverpool dengan dana lebih murah, yakni 4 juta pounds. Namun Hamsik tidak merasa tertekan dengan dana tersebut. Baginya, Napoli bukanlah kesebelasan yang mengintimidasi. Saya tidak merasakan tekanan saat melawan Napoli, apalagi jika menjadi salah satu dari mereka, katanya. Ucapan Hamsik saat diboyong ke Napoli mungkin terdengar seperti merendahkan klub. Tapi kondisi Napoli pada 2007 berbeda dengan era Higuain dan seterusnya. I Partenopei adalah tim promosi di Serie A musim 2007-2008. Sudah kurang lebih 6 musim absen dari divisi tertinggi Italia dan sempat mengalami krisis ekonomi. Sementara Hamsik merupakan salah satu pemain muda terbaik di sepak bola Italia. Dirinya didekati oleh agen Super Mino Raiola, diminati AC Milan, Juventus, dan Arsenal. Wajar jika Napoli disebut tidak memberikan tekanan kepada dirinya. Napoli benar-benar beruntung berhasil mendapatkan jasanya. Sejak berseragam biru langit pada 2007, Napoli pun dibawanya meroket, di mana Hamsik juga berhasil membuktikan kualitasnya kepada orang-orang yang meragukannya. Hamsik memainkan pertandingan kompetitif pertamanya dengan Napoli pada 15 Agustus 2007 melawan Cesena di babak pertama Coppa Italia. Kemudian ia mencetak gol pertamanya di Serie A, yakni pada 16 September 2007 dalam pertandingan melawan Sampdoria. Semakin moncernya permainan Hamsik di Italia menjadikannya runner-up pemain terbaik Slovakia di belakang bek Liverpool Martin Skrtel. Selain itu, pada musim pertamanya bersama Napoli, Hamsik sukses mencetak 10 gol. Ia juga berperan penting dalam membantu Napoli yang baru saja promosi ke Serie A untuk finish di posisi ke-8 klasmen. Pada musim 2008-2009, yang merupakan musim keduanya bersama Napoli, musim itu diakhiri Hamsik dengan mencetak 9 gol. Lalu, sebuah harapan besar pendukung Napoli pun terarah kepadanya, karena di musim itu pula dia menjadi pemain asing pertama yang memenangkan gelar pemain muda terbaik Serie A, mengalahkan bakat lokal seperti Sebastian Giovinco dan Mario Balotelli.
Kehadiran Hamsik ini dianggap bakal membangunkan naluri juara si biru yang sudah lama puasa gelar. Kemudian pada tahun 2009, ia kembali menjadi runner-up pemain terbaik Slovakia dan mengulangi kesuksesannya di tahun sebelumnya sebagai pemain muda terbaik Slovakia. Pada musim ketiga Marek Hamsik di Napoli, yaitu musim 2009-2010, ia menunjukkan performa yang impresif. Ia bermain dalam 37 pertandingan di Serie A Italia. Hamsik juga mencetak 12 gol, yang menjadikan musim itu merupakan musim paling produktifnya dalam hal mencetak gol. Lalu, memasuki musim 2010-2011, Hamsik juga berhasil mencetak 11 gol dan menyumbang 6 assist. Dibantu oleh duet Amerika Latin, yakni Ezequiel Lavezzi dan Edinson Cavani yang baru saja bergabung. Mereka pun berhasil membawa Napoli masuk ke zona Liga Champions. Saat itu Ai Partenopei berada di peringkat ketiga klasmen, peringkat terbaik selama 21 tahun terakhir. Namun pada musim selanjutnya lah, usaha gelandang serba bisa itu akhirnya menghasilkan sebuah trofi pertama bagi Napoli, yakni Piala Italia. Sebuah gelar yang sangat dinanti-nantikan oleh pendukung setia Napoli. Meski bukan Scudetto Serie A, akan tetapi gelar ini sedikit memberikan nafas lega kepada pendukung setia Ai Partenopei yang sudah lama puasa gelar, yakni 22 tahun. Hamsik dan rekan-rekan saat itu mengalahkan Juventus di final dengan skor 2-0. Dan dia menciptakan salah satu gol kemenangan itu. Sulla sinistra arriva Cavani, Pandev, Hamsik, tu per tu con Tonali, Hamsik e il 2-0 del Napoli, 2-0 del Napoli al 38esimo del secondo tempo, contropiede micidiale. Setelah berhasil meraih gelar tersebut, Hamsik pun berkata, "Kemenangan pada malam itu tak akan pernah saya lupakan. Kami berpesta bersama warga kota. Saya membuat tato Piala Italia setelah kami juara," katanya. Kehebatannya di musim itu membuat legenda Juventus dan Republik Ceko, Pavel Nedved, kagum terhadap kemampuan menyerang dan kreativitas Hamsik sebagai gelandang. "Hamsik adalah ahli waris saya. Dia adalah pesepak bola yang mengingatkan akan karakteristik permainan dan gaya bermain menyerang saya," katanya. Sayangnya, Scudetto Serie A yang dinanti-nantikan tak kunjung tiba. Pada akhirnya, Hamsik mulai ditinggal rekan-rekan terbaiknya. Lavezzi pergi pada akhir musim 2012, sementara Cavani menyusul pada 2013. Namun dia tetap bertahan di tengah rayuan klub besar seperti Juventus, AC Milan, Bayern Munchen, dan beberapa dari Liga Primer. Setelah Lavezzi dan Cavani pindah, dia malah kembali meraih juara Piala Italia pada 2013-2014. Loyalitasnya amat jarang ditemukan di dunia sepak bola modern. Menurut dia, godaan uang dan trofi di tempat lain tidak sebanding dengan keluarga dan komunitas di Napoli. "Saya lebih baik memenangi 1 trofi di sini daripada 10 di tempat lain," katanya. Selama lebih dari 1 dekade berseragam si biru, Hamsik telah mencoba beberapa posisi dalam 6 era kepelatihan Napoli, yakni kepelatihan Edoardo Reja, Roberto Donadoni, Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Maurizio Sarri, hingga Carlo Ancelotti. Di mana dia pernah bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Benitez yang merupakan salah satu pelatih Napoli, pernah menyandingkan Hamsik dengan legenda Liverpool, Steven Gerrard. Perbedaan mereka hanya Hamsik tidak memiliki kekuatan seperti Gerrard, tetapi kecerdasan taktiknya lebih baik, katanya. Hamsik merupakan pemegang rekor jumlah laga terbanyak dengan 520 laga, melampaui Giuseppe Bruscolotti. Ia juga memegang rekor pencetak gol terbanyak ketiga dengan 121 gol, di bawah Dries Mertens dengan 148 gol, dan Lorenzo Insigne 122 gol. Akan tetapi, golnya itu sudah berhasil melewati pencapaian gol Diego Maradona bersama Napoli. Meski tanpa gelar Scudetto Serie A, loyalitas dan kontribusi Hamsik tetap menjadikannya legenda sejati tim berjuluk Partenopei.
Julukan yang diambil dari sosok Dewi Putri Duyung Partenope dalam mitologi Yunani. Dalam mitos itu diceritakan bahwa kota Napoli terbentuk dan lahir dari abu kematian sang Dewi Duyung. Jika Partenope berjasa melahirkan Napoli, maka Hamsik adalah pahlawan penting yang membangkitkan Napoli dari tidur panjangnya. Il Napoli ha vinto